Ini kisah seorang wanita Cina yang rela meninggalkan jabatan dan kekayaan, dan diusir dari keluarga demi menikahi pemuda Muslim dan menjadi mualaf. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menyaksikan kisah cerita ini yang penuh pengorbanan. Di sebuah kota metropolitan di Tiongkok, hiduplah seorang wanita bernama Mei Ling. Ia adalah putri tunggal dari keluarga konglomerat yang memiliki bisnis real estate dan teknologi. Sejak kecil, Mei Ling tumbuh dalam kemewahan mobil mewah, pendidikan terbaik, serta kehidupan sosial kelas atas yang penuh dengan pesta dan perjalanan ke luar negeri. Namun, di balik semua itu, Mei Ling merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia sering bertanya-tanya, apakah kebahagiaan sejati hanya sebatas kekayaan dan status sosial? Kedua orang tuanya menginginkan ia menikah dengan pria dari keluarga terpandang, tetapi Mei Ling belum menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Di sisi lain dunia, di Indonesia, hidup seorang pemuda sederhana bernama Fahri. Ia berasal dari desa kecil dan merantau ke kota demi mencari nafkah untuk keluarganya dengan pendidikan yang terbatas. Pekerjaan sebagai office boy di sebuah perusahaan internasional adalah satu-satunya pilihan yang bisa ia dapatkan. Fahri menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Setiap pagi, ia datang lebih awal untuk membersihkan ruangan kantor, menyiapkan kopi untuk para karyawan, dan memastikan semua keperluan kantor tersedia. Meskipun pekerjaannya sering dipandang sebelah mata, ia tetap bekerja dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Di waktu luangnya, Fahri memperdalam ilmu agama dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ia yakin bahwa hidup bukan hanya soal harta, tetapi juga ketulusan dan keikhlasan. Takdir mulai memainkan perannya. Ketika Mei Ling ditugaskan untuk mengembangkan proyek bisnis keluarganya di Indonesia. Ia harus tinggal di Jakarta selama beberapa bulan untuk mengawasi investasi mereka. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya, terutama saat ia bertemu dengan seorang pria sederhana bernama Fahri, seorang yang bekerja di kantor tempatnya berkunjung. Dua dunia yang sangat berbeda, dua hati yang tidak pernah menyangka akan dipertemukan. Namun, tanpa disadari, kehidupan Mei Ling dan Fahri akan berubah selamanya. Hari pertama Mei Ling tiba di kantor cabang perusahaannya di Jakarta, suasana terasa asing baginya. Meskipun ia sudah terbiasa bepergian ke berbagai negara, kali ini berbeda. Indonesia memiliki budaya yang unik, penuh dengan keramahan, tetapi juga banyak hal yang tidak biasa baginya. Saat memasuki kantor, Mei Ling ditemani oleh beberapa staf senior yang memperkenalkannya kepada tim lokal. Salah satu orang yang paling sibuk hari itu adalah Fahri, sang yang memastikan semua tamu mendapatkan pelayanan terbaik. Ketika Mei Ling berjalan menuju ruang rapat, ia tidak sengaja menabrak seseorang yang tengah membawa nampan berisi cangkir kopi. Brak, cangkir itu jatuh, isinya tumpah ke lantai. Semua mata langsung tertuju pada kejadian itu. Fahri langsung membungkuk, meminta maaf dengan penuh sopan santun. "Maaf, Bu, saya tidak sengaja," ucapnya panik. Mei Ling terkejut, tapi bukannya marah, ia justru tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, aku yang tidak melihat jalan," jawabnya dalam bahasa Inggris yang fasih. Fahri sedikit terkejut mendengar nada suara yang lembut itu. Biasanya, orang-orang kaya akan marah jika terjadi sesuatu seperti ini. Namun, wanita ini tampak berbeda. Dengan cepat, ia mengambil kain pel dan membersihkan tumpahan kopi di lantai. Di mata Fahri, Mei Ling tampak begitu elegan dengan pakaian formalnya. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah sikapnya yang rendah hati. Berbeda dari gambaran orang-orang kaya yang selama ini ia kenal. Sejak kejadian itu, Fahri dan Mei Ling mulai sering bertemu. Meskipun hanya sebatas tegur sapa, Mei Ling terkadang melihat Fahri sedang bekerja, membersihkan ruangan, atau menyiapkan minuman untuk karyawan lainnya. Suatu hari, ketika sedang beristirahat di pantry kantor, Mei Ling melihat Fahri duduk sendirian sambil membaca sebuah buku kecil. "Apa yang kau baca?" tanyanya penasaran. Fahri terkejut. Tidak menyangka wanita itu akan menyapanya. Ia ragu sejenak, lalu menunjukkan buku yang dipegangnya. "Ini buku doa dan motivasi Islami," jawab Fahri malu-malu. Mei Ling mengangguk, lalu duduk di bangku seberangnya. "Kau sering membacanya?" tanyanya lagi. "Iya, ini membuat saya lebih tenang dan memahami arti hidup," jawab Fahri jujur. Mei Ling terdiam sejenak. Ia tidak pernah berpikir tentang agama dengan cara seperti itu. Baginya, agama hanyalah tradisi keluarga yang diikuti tanpa banyak pertimbangan. Tapi di depan matanya, ada seorang pria sederhana yang begitu mendalami keyakinannya dengan ketulusan. Percakapan singkat itu menjadi awal dari hubungan yang lebih dalam. Mei Ling mulai memperhatikan Fahri, bukan hanya sebagai seorang tetapi sebagai seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak pria kaya yang pernah dikenalnya, ketulusan dan kebijaksanaan dalam kesederhanaan. Namun,
Ia tahu bahwa dunia mereka sangat berbeda. Dan jika ia terlalu jauh melangkah, banyak rintangan yang akan menghadang. Hari-hari berlalu. Dan tanpa mereka sadari, hubungan antara Mei Ling dan Fahri semakin akrab, meskipun mereka jarang berbicara panjang lebar. Setiap pertemuan kecil di kantor selalu meninggalkan kesan mendalam. Mei Ling mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Fahri, cara ia bekerja dengan penuh tanggung jawab, bagaimana ia selalu membantu orang lain tanpa diminta, dan senyumnya yang tulus, meskipun hidupnya tidak mudah. Di sisi lain, Fahri pun diam-diam mengagumi Mei Ling. Tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kerendahan hatinya. Meskipun berasal dari keluarga kaya, Mei Ling tidak pernah bersikap sombong atau merendahkan orang lain. Namun, keduanya sadar bahwa mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Mei Ling adalah putri dari keluarga konglomerat Tiongkok, sementara Fahri hanyalah seorang op di sebuah perusahaan internasional di Jakarta. Jarak status sosial mereka seperti langit dan bumi. Suatu hari, saat jam makan siang, Mei Ling melihat Fahri duduk sendirian di taman kecil di belakang kantor. Tanpa berpikir panjang, ia menghampirinya. "Kau selalu makan di sini?" tanyanya sambil duduk di bangku seberang. Fahri sedikit terkejut, tetapi ia tersenyum dan mengangguk. "Ya, saya suka tempat ini, tenang dan jauh dari keramaian." Mei Ling membuka bekal makan siangnya, yang dibawakan oleh asisten pribadinya. "Kalau begitu, aku makan di sini juga," katanya sambil tersenyum. Percakapan mereka pun mengalir. Mei Ling bertanya tentang keluarga Fahri di desa, tentang mimpinya, dan bagaimana ia bisa begitu sabar menjalani hidup meskipun penuh keterbatasan. "Saya percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Tugas kita hanya berusaha sebaik mungkin dan bersyukur atas apa yang kita punya," ujar Fahri dengan penuh keyakinan. Mei Ling terdiam. Ia belum pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Ia diajarkan bahwa hidup adalah tentang kompetisi tentang siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih sukses, tapi Fahri melihat hidup dengan cara yang sangat berbeda. Sejak hari itu, Mei Ling semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengan Fahri. Kadang ia sengaja datang ke pantry saat Fahri sedang menyiapkan minuman untuk karyawan lain, hanya untuk bisa bertukar kata dengannya. Fahri pun mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Hatinya bergetar setiap kali Mei Ling tersenyum kepadanya. Namun, ia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Suatu sore, saat hujan turun deras, Mei Ling mendapati dirinya masih berada di kantor karena mobil jemputannya terlambat. Fahri, yang baru selesai bekerja, melihatnya berdiri di dekat jendela. "Anda belum pulang, Bu?" tanyanya dengan sopan. Mei Ling menghela napas. "Mobilku belum datang. Aku tidak suka hujan. Rasanya begitu suram." Fahri tersenyum kecil. "Hujan bukan pertanda kesedihan, Bu. Hujan adalah berkah. Tanaman butuh hujan untuk tumbuh. Dan kita pun butuh hujan untuk menghargai sinar matahari." Mei Ling menoleh padanya. Matanya penuh kekaguman. "Kau selalu punya cara untuk melihat sesuatu dari sisi yang berbeda, ya?" Fahri hanya tersenyum. Tetapi dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ada getaran yang tidak bisa ia abaikan. Di luar, hujan terus turun. Tetapi di dalam hati mereka, sesuatu yang lebih hangat, sedang tumbuh cinta yang diam-diam mulai bersemi. Hari-hari berlalu, dan Mei Ling semakin menyadari bahwa perasaannya terhadap Fahri bukan sekadar rasa kagum. Ada sesuatu dalam dirinya yang selalu ingin dekat dengan pria. Sederhana itu, senyumnya yang tulus, kata-katanya yang penuh makna, serta ketenangan yang selalu ia pancarkan. Namun, ketika Mei Ling mulai membayangkan kemungkinan mereka bersama, ia tahu ada satu rintangan besar yang harus ia hadapi. Keluarganya. Suatu malam, saat makan malam di rumah keluarga di Beijing, ibunya, Madam Zhang, berbicara tentang pernikahan. "Mei Ling, kamu sudah hampir 30 tahun. Kami sudah menemukan beberapa pria yang cocok untukmu. Semua dari keluarga terhormat, kaya, dan memiliki bisnis sendiri." Mei Ling meletakkan sumpitnya. "Aku tidak tertarik dengan mereka. Ma, aku bisa memilih sendiri siapa yang ingin aku nikahi," jawabnya tegas. Ayahnya, Tuan Zhang, menatapnya tajam. "Apa maksudmu? Kau ingin menikahi siapa? Jangan bilang kau tertarik dengan pria dari luar keluarga kita." Mei Ling ragu sejenak, tetapi akhirnya ia memberanikan diri untuk berbicara. Aku menyukai seseorang di Indonesia." Ruangan tiba-tiba menjadi hening. Ibunya menatapnya dengan ekspresi kaget, sementara ayahnya mulai mengetuk meja dengan jari, pertanda ia sedang menahan amarah. "Siapa dia?" tanya ayahnya, nadanya tegas. Mei Ling menelan ludah. "Namanya Fahri. Dia bekerja di kantor cabang kita di Jakarta." "Bagus. Jabatan apa dia? Direktur? Manajer?" tanya ibunya dengan penuh harap. Mei Ling menggeleng pelan. "Dia seorang op." Ayahnya langsung berdiri dari kursinya. "Apa? Seorang office boy? Kau gila?" "Mei Ling,
Kau adalah pewaris bisnis keluarga. Bagaimana mungkin kau berpikir untuk bersama pria rendahan seperti itu? Ibunya ikut berbicara, suaranya penuh kepanikan. Mei Ling, kau bercanda kan? Kau bisa mendapatkan pria dari keluarga kaya manapun. Kenapa memilih seseorang seperti itu? Mei Ling menunduk. Suaranya bergetar. Karena dia berbeda, Ma. Dia baik, tulus, dan memiliki cara pandang hidup yang membuatku merasa tenang. Dia bukan orang yang hanya melihat uang atau status. Ayahnya menggebrak meja. Aku tidak mau dengar omong kosong ini. Aku melarangmu berhubungan dengan pria itu. Jika kau tetap nekat, anggap saja kau bukan anakku lagi. Malam itu, Mei Ling menangis di kamarnya. Ia tahu ini akan sulit, tetapi ia tidak menyangka bahwa keluarganya akan sekeras itu. Sementara itu, Fahri juga mulai merasakan tekanan. Beberapa rekan kerjanya mulai memperhatikan bahwa Mei Ling sering berbicara dengannya. Fahri, kau itu ob. Jangan bermimpi terlalu tinggi, ujar salah satu temannya. Wanita seperti dia tidak mungkin serius dengan orang seperti kita, kata yang lain. Fahri hanya tersenyum dan tidak menanggapi. Namun, dalam hatinya, ia sadar bahwa mereka ada benarnya. Dunia Mei Ling dan dunianya terlalu jauh berbeda. Sampai suatu hari, Mei Ling menemui Fahri di taman belakang kantor. Wajahnya terlihat sedih. Fahri, keluargaku tahu tentang kita, katanya lirih. Fahri menghela napas. Dan mereka tidak setuju, bukan? Mei Ling mengangguk. Mereka mengancam akan memutuskan hubungan denganku jika aku tetap bersamamu. Fahri terdiam. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Tetapi mendengarnya langsung dari Mei Ling tetap membuat hatinya sakit. Mei Ling, aku hanya pria biasa. Aku tidak ingin membuatmu kehilangan keluargamu, ujar Fahri pelan. Namun, Mei Ling menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. Aku tidak peduli, Fahri. Aku mencintaimu, dan aku rela melakukan apapun demi kita. Fahri menatap Mei Ling dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia mencintainya. Tapi, di sisi lain, ia tidak ingin menjadi penyebab kehancuran hubungannya dengan keluarganya. Sejak perdebatan dengan keluarganya, Mei Ling mulai memikirkan banyak hal. Ia tahu cintanya pada Fahri bukan sekadar perasaan sesaat, tetapi sesuatu yang mendalam dan tulus. Namun, ia juga sadar bahwa jika ingin bersamanya, ia harus siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan keyakinan. Selama ini, Mei Ling tidak terlalu memikirkan agama. Baginya, agama hanyalah tradisi keluarga, bukan sesuatu yang benar-benar ia dalami. Namun, sejak mengenal Fahri, ia mulai melihat bagaimana keyakinan bisa memberi seseorang ketenangan dan makna hidup. Mei Ling mulai bertanya-tanya, apa yang membuat Fahri begitu kuat menghadapi kehidupan yang sulit? Apa yang membuatnya tetap bersyukur meskipun hidup dalam keterbatasan? Rasa ingin tahunya semakin besar. Diam-diam, ia mulai mencari tahu tentang Islam. Ia membaca buku, menonton video, dan bahkan bertanya langsung kepada Fahri. Suatu hari, saat mereka bertemu di taman belakang kantor, Mei Ling memberanikan diri untuk bertanya, Fahri, apa yang membuatmu begitu yakin dengan agamamu? Fahri tersenyum. Karena Islam adalah jalan hidup. Islam mengajarkan bahwa hidup ini sementara. Dan kebahagiaan sejati bukan tentang harta atau status, tapi tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Mei Ling terdiam. Kata-kata Fahri selalu sederhana, tapi penuh makna. Aku ingin tahu lebih banyak, kata Mei Ling lirih. Fahri menatapnya dengan hati-hati. Islam bukan sekadar dipelajari. Mei Ling, Islam adalah keyakinan yang harus datang dari hati. Aku tidak ingin kau merasa terpaksa karena aku. Mei Ling tersenyum tipis. Aku tidak merasa terpaksa. Aku hanya ingin mencari jawaban atas pertanyaan yang ada di hatiku. Sejak saat itu, Mei Ling mulai lebih serius mendalami Islam. Ia mencoba memahami makna kehidupan, keikhlasan, dan ketenangan yang selalu ia lihat dalam diri Fahri. Namun, semakin ia mendalami Islam, semakin besar konflik dalam dirinya. Ia tahu jika ia memilih jalan ini, keluarganya akan semakin menentangnya. Benar saja, ketika ibunya mengetahui bahwa Mei Ling mulai belajar tentang Islam, kemarahannya semakin besar. Apa yang terjadi padamu, Mei Ling? Kau bukan hanya ingin menikahi pria miskin, tapi juga mengkhianati agama keluarga kita. Mei Ling menundukkan kepala. Ma, ini bukan tentang mengkhianati siapapun. Ini tentang apa yang aku yakini. Aku hanya ingin memahami hidup dengan cara yang berbeda. Tidak ada perbedaan. Kau lahir sebagai Zhang Mei Ling, dan kau akan tetap menjadi Zhang Mei Ling. Jika kau terus seperti ini, kau akan kehilangan segalanya, keluarga, warisan, bahkan nama kita. Air mata menggenang di mata Mei Ling. Ia mencintai keluarganya, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin mengambil keputusan sendiri. Di sisi lain, Fahri juga berjuang dengan perasaannya. Ia mencintai Mei Ling, tapi ia tidak ingin menjadi alasan gadis itu kehilangan keluarganya. Suatu malam, Fahri berdoa dengan penuh harap, Ya Allah, jika dia memang jodohku,
mudahkanlah jalan kami. Tapi jika tidak, berikanlah kami kekuatan untuk menerima takdir-Mu. Setelah berminggu-minggu bergulat dengan pikirannya, Mei Ling akhirnya menemukan jawaban yang ia cari. Islam bukan hanya tentang Fahri. Islam adalah tentang kebenaran yang telah menyentuh hatinya. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di suatu sahur, ia menemui Fahri di taman belakang kantor, tempat mereka sering berbincang. Dengan mata penuh keyakinan, ia berkata, "Fahri, aku ingin masuk Islam." Fahri terkejut. Ia menatap Mei Ling dengan hati-hati. "Mei Ling, ini keputusan besar. Kau yakin ini bukan hanya karena aku?" Mei Ling menggeleng. "Awalnya, mungkin aku belajar karena ingin memahami dunia tempatmu berasal. Tapi semakin dalam aku mengenal Islam, semakin aku merasa bahwa ini adalah jalan yang benar. Aku ingin masuk Islam bukan karena siapapun, tapi karena hatiku telah memilihnya." Mata Fahri berkaca-kaca. Ia tidak pernah memaksa, tetapi ia bersyukur bahwa Allah telah membimbing wanita yang ia cintai menuju cahayanya. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan seorang ustaz, Mei Ling mengucapkan syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa seperti terlahir kembali, dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih tenang. Sejak saat itu, namanya bukan lagi Zhang Mei Ling, tetapi Aisyah Mei Ling. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat keluarganya mengetahui bahwa Mei Ling telah masuk Islam, kemarahan mereka mencapai puncaknya. Suatu malam, ayahnya meneleponnya dengan suara bergetar. "Kau bukan lagi anakku, Mei Ling. Kau telah menghancurkan keluarga kita. Jangan pernah kembali ke rumah ini." Air mata Mei Ling jatuh, tetapi hatinya tetap teguh. Ia telah memilih jalannya, dan meskipun sakit, ia tahu bahwa iman adalah harga yang harus ia bayar untuk menemukan kebenaran. Di tempat kerja, banyak orang mulai membicarakannya. Beberapa rekan kerja menyindirnya, sementara yang lain mengaguminya. Namun, Mei Ling tidak peduli. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan penuh keteguhan hati. Di sisi lain, Fahri merasa bersalah. Ia tahu betapa besar pengorbanan yang telah Mei Ling lakukan demi keyakinan dan cinta mereka. "Aku tidak ingin kau kehilangan segalanya karena aku," kata Fahri suatu hari. Namun, Mei Ling tersenyum. "Aku tidak kehilangan apapun, Fahri. Aku justru menemukan sesuatu yang lebih berharga, iman dan cinta yang sesungguhnya." Meski telah kehilangan keluarganya, Mei Ling tidak pernah merasa sendirian. Ia telah menemukan Allah, dan ia memiliki Fahri yang selalu mendukungnya. Setelah perjalanan panjang yang penuh tantangan, Fahri akhirnya memutuskan untuk melamar Aisyah Mei Ling. Bukan dengan kemewahan seperti yang biasa didapatkan Mei Ling dalam hidupnya, tetapi dengan kesederhanaan dan ketulusan. Di sebuah rumah makan sederhana, setelah jam kerja, Fahri menatap Mei Ling dengan penuh harap. "Aisyah, aku mungkin bukan pria kaya atau seseorang dengan status tinggi, tapi aku ingin membimbingmu, melindungimu, dan mencintaimu karena Allah. Maukah kau menikah denganku?" Mata Mei Ling berkaca-kaca. Tanpa ragu, ia mengangguk. "Iya Fahri, aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu." Itu adalah momen paling bahagia bagi mereka berdua. Namun, kebahagiaan itu belum sepenuhnya sempurna. Masih ada satu rintangan besar yang harus mereka hadapi. Meskipun Mei Ling sudah rela meninggalkan keluarganya demi Islam dan cintanya pada Fahri, ia tetap berharap ada kesempatan untuk berdamai. Ia tidak ingin selamanya terputus dari orang tua dan saudara-saudaranya. Suatu hari, ia menghubungi ibunya. "Ma, aku akan menikah dengan Fahri," katanya dengan suara bergetar. Di seberang telepon, ibunya terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Kau sudah benar-benar meninggalkan kami, Mei Ling." "Aku tidak pernah ingin meninggalkan kalian, Ma. Aku hanya mengikuti hatiku. Aku harap suatu hari nanti, kalian bisa menerima keputusanku." Tanpa menunggu jawaban, ibunya menutup telepon. Air mata mengalir di pipi Mei Ling, tetapi ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Di sisi lain, keluarga Fahri juga menghadapi dilema. Meski mereka menerima Mei Ling dengan tangan terbuka, beberapa kerabat menilai bahwa pernikahan ini akan sulit. Dia sudah kehilangan keluarganya. "Apakah kau siap menjadi satu-satunya orang yang ia andalkan, Fahri?" tanya ibunya dengan penuh kekhawatiran. Fahri menggenggam tangan ibunya. "Bu, dia sudah berkorban begitu banyak. Aku akan menjaganya, insya Allah." Mereka pun memutuskan untuk menikah secara sederhana, tanpa pesta mewah atau acara besar. Yang mereka inginkan hanyalah pernikahan yang penuh berkah dan diridhoi Allah. Di hari pernikahan, Mei Ling mengenakan hijab putih sederhana. Matanya berbinar penuh kebahagiaan. Fahri menatapnya dengan rasa syukur yang tak terhingga. Saat akad nikah selesai, air mata kebahagiaan jatuh dari mata mereka berdua. Fahri menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Kita telah melewati banyak rintangan. Sekarang, mari kita mulai hidup baru bersama, dengan iman dan cinta." Mei Ling tersenyum. "Aku siap, suamiku."
Meski tanpa restu keluarga, mereka tahu bahwa cinta mereka telah teruji. Mereka tidak lagi hanya dua orang yang jatuh cinta, tetapi dua jiwa yang dipersatukan oleh takdir dan keyakinan. Setelah menikah, Fahri dan Aisyah Mei Ling memulai kehidupan baru dengan penuh harapan. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Tidak ada kemewahan seperti yang biasa Mei Ling miliki di masa lalu, tetapi di dalam rumah sederhana itu ada cinta, kebahagiaan, dan ketenangan. Mei Ling yang kini sudah terbiasa dengan gaya hidup sederhana, belajar memasak masakan Indonesia, merapikan rumah, dan menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dulu aku punya banyak hal, tapi hatiku selalu merasa kosong, kata Mei Ling suatu hari saat mereka duduk di teras rumah. Sekarang, aku punya hidup yang sederhana, tapi hatiku terasa penuh. Fahri tersenyum, menggenggam tangannya, karena kebahagiaan sejati bukan dari harta, tapi dari hati yang bersyukur. Meskipun mereka bahagia, bukan berarti hidup mereka tanpa rintangan. Gaji Fahri sebagai OB hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maaf Aisyah, aku belum bisa memberimu kehidupan yang layak, kata Fahri dengan nada menyesal. Namun, Mei Ling menggeleng dan tersenyum. Aku tidak menikah denganmu karena harta, Fahri. Aku menikah denganmu karena aku percaya kita bisa menjalani hidup ini bersama. Aku juga bisa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga kita. Dengan kemampuan bisnisnya, Mei Ling mulai membuka usaha kecil-kecilan dari rumah. Ia berjualan makanan ringan khas Tiongkok halal, yang ia modifikasi agar sesuai dengan selera masyarakat Muslim. Berkat kegigihannya, usaha itu mulai berkembang perlahan. Kau tahu, dulu aku tidak pernah membayangkan akan berjualan sendiri seperti ini, katanya sambil tertawa kecil. Dan sekarang, kau menikmatinya, tanya Mei Ling mengangguk. Karena aku melakukannya dengan orang yang kucintai. Suatu hari, saat Mei Ling sedang memasak di dapur, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Halo, katanya, sedikit ragu. Di seberang telepon, suara yang sangat ia kenal terdengar. Mei Ling, ini Mama. Jantungnya berdegup kencang. Sudah hampir setahun sejak keluarganya mengusirnya. Dan ini pertama kalinya ibunya menghubunginya lagi. Mama, bagaimana kabar kalian? Suara ibunya terdengar berat. Papa, dia sering menyebut namamu. Mei Ling terdiam. Ayahnya, yang dulu begitu marah padanya, kini mencarinya. Bisakah kau pulang ke Beijing? Mungkin ini kesempatan terakhir untuk bertemu dengannya. Mei Ling menahan air matanya. Ini adalah saat yang ia tunggu kesempatan untuk berdamai dengan keluarganya. Tapi ia juga tahu bahwa kembali ke rumah berarti menghadapi masa lalunya dan semua perbedaan yang ada. Fahri, yang melihat istrinya terduduk lemas, mendekatinya. Apa yang terjadi, Aisyah? Mei Ling menatap suaminya dengan mata penuh kebimbangan. Fahri, aku harus kembali ke Beijing. Apakah ini akan menjadi kesempatan bagi Mei Ling untuk mendapatkan kembali keluarganya? Ataukah ini akan menjadi ujian baru bagi pernikahan mereka? Setelah lama mempertimbangkan, Aisyah Mei Ling akhirnya memutuskan untuk pergi ke Beijing. Ini bukan keputusan mudah, tetapi ia tahu bahwa sebagai anak, ia harus menemui ayahnya. Fahri, aku takut, katanya, malam sebelum keberangkatan. Bagaimana jika mereka masih menolak kehadiranku? Fahri menggenggam tangannya dengan lembut. Aisyah, kau pergi bukan untuk meminta diterima kembali, tapi untuk menunjukkan bahwa kau tetap anak mereka. Apapun yang terjadi, ikhlaslah dan serahkan semuanya pada Allah. Keesokan harinya, dengan hati yang penuh doa, Aisyah berangkat ke Beijing. Saat ia tiba di rumah keluarganya, semuanya terasa asing. Sudah hampir 2 tahun sejak terakhir kali ia menjejakkan kaki di sana. Namun, begitu pintu terbuka, ia melihat ibunya berdiri di ambang pintu. Matanya sembab. Mama, besiknya. Ibunya tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya lama. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, "Masuklah, ayahmu ingin bertemu." Dengan langkah hati-hati, Aisyah berjalan menuju kamar ayahnya. Tuan Zhang, pria yang dulu begitu tegas dan keras kepala, kini tampak lemah di ranjangnya. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus. Saat melihat Aisyah, matanya sedikit berkaca-kaca. Kau benar-benar datang. Suaranya serak. Aisyah menahan air mata dan mendekati ayahnya. Tentu saja ayah, aku tetap anakmu. Apapun yang terjadi. Untuk pertama kalinya, Tuan Zhang tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya menatap putrinya lama. Lalu berkata, aku tidak pernah mengerti kenapa kau memilih jalan itu, tapi aku tak bisa membencimu selamanya. Air mata pun jatuh dari mata Aisyah. Ayah, aku tidak pernah ingin meninggalkan kalian. Aku hanya mengikuti hatiku, tapi aku tetap anak kalian, dan aku mencintai kalian. Ayahnya menghela napas panjang. Saat itu, Aisyah tahu bahwa hatinya perlahan mulai luluh. Beberapa hari di Beijing, Aisyah menghabiskan waktu merawat ayahnya. Ia memasakkan makanan untuknya,
mengajaknya berbicara, dan membuatnya tertawa seperti dulu. Suatu malam, saat mereka duduk berdua, Tuan Zhang berkata, "Agamamu, apakah membuatmu bahagia?" Aisyah tersenyum. "Sangat, Ayah. Aku merasa lebih tenang dan lebih memahami hidup." Ayahnya terdiam lama. "Aku tidak bisa berpura-pura mengerti pilihanmu. Tapi jika itu yang membuatmu bahagia, mungkin aku terlalu keras selama ini." Aisyah menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Itu mungkin bukan restu penuh, tetapi setidaknya itu adalah awal dari penerimaan. Namun, ujian belum berakhir. Bagaimana dengan keluarganya yang lain? Apakah mereka bisa menerima Aisyah kembali? Meskipun ayahnya mulai melunak, tidak semua anggota keluarga dapat menerimanya begitu saja. Zhang Wei, kakak laki-lakinya, masih menunjukkan sikap dingin. "Kau pikir dengan kembali, semuanya akan selesai begitu saja?" katanya suatu malam saat mereka duduk di ruang keluarga. Aisyah Mei Ling menatap kakaknya dengan tenang. "Aku tidak kembali untuk mencari pengampunan. Gege, aku hanya ingin memastikan bahwa aku masih bagian dari keluarga ini." Zhang Wei menghela napas panjang. "Aku tidak bisa mengerti. Kenapa kau memilih hidup seperti ini? Kau punya segalanya di sini, tapi kau meninggalkannya demi seseorang yang tidak bisa memberimu apapun." Aisyah tersenyum tipis. "Aku memang kehilangan banyak hal, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih besar, ketenangan dan makna hidup." Zhang Wei menatapnya tajam. "Dan sekarang kau ingin kami menerimamu kembali begitu saja?" Aisyah menunduk, lalu berkata lirih, "Aku tidak meminta kalian menerimaku sekarang. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku tidak pernah membenci kalian. Aku tetap mencintai keluarga ini, meski jalan kita berbeda." Tanpa menunggu jawaban, Aisyah berdiri dan meninggalkan ruangan, memberi waktu bagi Zhang Wei untuk mencerna kata-katanya. Beberapa hari berlalu, meskipun Zhang Wei masih bersikap dingin, sikap ibunya mulai melunak. Ia mulai berbicara lebih sering dengan Aisyah. Meskipun masih enggan membahas soal keyakinan, suatu pagi, saat Aisyah sedang membantu memasak di dapur, ibunya tiba-tiba bertanya, "Apa yang membuatmu begitu yakin dengan pilihanmu?" Aisyah berhenti sejenak sebelum menjawab, "Karena Islam mengajarkan ketenangan." "Ma, Islam mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang harta dan status, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh makna." Ibunya terdiam. Meskipun ia tidak berkata apa-apa lagi, Aisyah tahu bahwa hatinya perlahan mulai menerima kenyataan. Setelah beberapa minggu di Beijing, Aisyah merasa sudah saatnya untuk kembali ke Indonesia. Malam sebelum keberangkatannya, ia duduk bersama ayahnya di balkon rumah. "Terima kasih karena telah datang," kata Tuan Zhang dengan suara lemah. Aisyah tersenyum. "Aku selalu anakmu, Ayah. Aku akan datang kapanpun kalian membutuhkanku." Ayahnya mengangguk perlahan. "Aku tidak bisa berkata bahwa aku menerima semuanya, tapi aku tidak ingin kehilanganmu lagi." Kata-kata itu cukup bagi Aisyah. Itu adalah akhir dari penolakan dan awal dari penerimaan. Saat ia berangkat ke bandara, ibunya memberi pelukan singkat, sesuatu yang tidak pernah ia harapkan sebelumnya. Zhang Wei masih diam, tetapi kali ini ia tidak menolak kehadiran Aisyah. Saat pesawat lepas landas menuju Jakarta, Aisyah tersenyum. Ia tahu bahwa cinta dan kesabaran telah membawanya ke titik ini. Dan di Indonesia, Fahri telah menunggunya dengan penuh rindu, siap menyambutnya kembali dalam kehidupan yang mereka bangun bersama.